Izin Bapak, terdapat statement di luar tentang diklat, yaitu orang hanya belajar jika diundang atau dipanggil untuk diklat. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Tentunya di zaman sekarang ini atau di era sekarang ini kita melihat bagaimana beberapa instansi atau bagaimana beberapa perusahaan hari ini mendorong kinerja organisasinya atau mendorong kinerja perusahaannya itu untuk tercapai baik kuantitas maupun kualitas. Nah, berbicara tentang hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana perusahaan ataupun organisasi itu membentuk training need analysisnya. Nah, ini menjadi penting bahwa training need analysis yang dilaksanakan oleh diklat-diklat yang dahulu dengan diklat-diklat yang sekarang atau pendidikan pelatihan yang sekarang cukup jauh berbeda. Di masa dahulu, TNE itu dibentuk adalah untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan oleh sebuah badan diklat atau sebuah badan pelatihan, baik yang ada di perusahaan ataupun yang ada di organisasi, untuk menjalankan fungsinya, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap orang-orang yang dipanggil. Jadi ada dua kalau kita melihat pelatihan training di masa dahulu. Yang pertama, orang yang bekerja di organisasi tersebut, atau kalau kita lebih spesifik, bahwa bagaimana insan di ATR BPN, ya kalau kita berbicara dalam ruang lingkup PPSDM Kementerian ATR BPN, itu tidak tahu apakah tahun ini akan dipanggil diklat atau tidak. Mereka menjadi orang yang pasif, menunggu untuk diberikan sebuah pelatihan. Kemudian training-training yang diberikan juga bukan berdasarkan kebutuhan dari pegawai tersebut, tetapi di era sekarang, salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN dengan mewujudkan Corporate University atau Korpu, menjadi berbeda fungsi training need analysisnya. TNE-nya menjadi berbeda, bahwa di saat ini yang dibangun di dalam Corporate University itu adalah memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari setiap insan ATR BPN atau organisasi di luar pun juga seperti itu, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan pegawainya yang menjadi kebutuhan dasar untuk mendapatkan pelatihan apa sesuai dengan tusinya. Nah, kalau seperti itu, maka dalam ilmu kebutuhan, ya, apa yang menjadi need setiap orang pasti berbeda. Kalau kita punya 10 orang karyawan, punya 10 orang pegawai, kebutuhannya tidak sama. 10 orang ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda untuk meningkatkan kompetensi dan potensinya. Corporate University atau Kementerian ATR BPN atau diklat PPSDM yang saat ini ada, itu harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan tersebut, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dari para pegawai tersebut. Sehingga sebanyak apapun, sebesar apapun jumlah pegawainya, semua kebutuhannya itu bisa kita penuhi di dalam training need analysis. Nah, bagaimana mewujudkan kebutuhan tersebut? Mewujudkan kebutuhan tersebut adalah maka Corporate University, ya, di dalam laman PPSDM-nya harus menyiapkan apa? Learning on demand. Learning on demand itu setiap orang butuh apa? Diakses PPSDM. Setiap orang ingin mendapatkan pelatihan apa? Dia akses ke PPSDM. Nah, tentunya training-training seperti ini atau pelatihan-pelatihan seperti ini di LOD ini tentunya tidak mampu memberikan semua yang menjadi kebutuhan dari para karyawan, para pegawai, tetapi paling tidak kebutuhan dasar untuk pengetahuan dasar yang diinginkan oleh para pegawai, mereka bisa dapatkan itu di LOD. Itulah beda training need analysis before Korpu dan after Korpu. Kita dukung bersama kemajuan diklat, kita dukung bersama kemajuan pelatihan di PPSDM menuju mewujudkan pelatihan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap insan ATR BPN, dari setiap pegawai mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka di TNI yang baru, di Korpu nanti, pegawai tidak lagi menjadi orang yang pasif menunggu dipanggil untuk pelatihan, tetapi orang yang aktif menjemput semua ilmu yang ada,
di dalam laman-laman yang disiapkan oleh PPSDM. Itu yang menjadi dasar yang membedakan TNE dulu dan TNE saat ini. Kita terus lebih baik, dan di dalam TNE ini juga menerima berbagai masukan, kira-kira pelatihan apa yang belum dipenuhi oleh Diklat untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan seluruh pegawai. Saya pikir demikian, mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang disebut dengan training need analysis saat ini, dan bagaimana seluruh Diklat saat ini bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan seluruh pegawai. Sukses terus Corporate University, sukses terus PPSDM mewujudkan insan ATR BPN yang maju dan modern. Terima kasih.